Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai digital advertising yang akan disampaikan oleh Ibu Sally Fatmawati. Sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Sally malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ibu Sally sudah siap? Sudah siap. Baik. Kepada Ibu Sally Fatmawati, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Syaldi. Oke, Bapak Ibu, jadi ini adalah kuliah digital advertising. Kita akan 7 kali pertemuan. Nanti di dalam 7 kali ini akan banyak prakteknya. Nah, sebelum kita ngomongin praktek, sebelum ngomongin nanti mata kuliahnya apa, boleh nggak saya tahu di sini ada nggak yang memang kerjaannya berkecimpung di digital advertising? Ada apa nggak? Sebelumnya boleh diketik, boleh langsung open mic, boleh. Apakah ada? Saya cuma mau tahu aja nih. Nanti kan berarti kalau ada, saya perlu nyesuaiin juga beberapa hal. Nggak terlalu basic gitu. Ini diem, berarti nggak ada? Atau ada tapi belum bicara? Nggak ada sepertinya, Bu Sally. Nggak ada ya? Oke. Oke, kalau nggak ada, oh tidak ada. Oke, kalau tidak ada, jadi sebenarnya buat saya karena saya hidup di sini, ini bukan sesuatu yang susah. Nanti saya akan coba step by stepnya saya coba akan bantu. Terus saya juga udah bikin handbook nanti buat Bapak Ibu kalau misalkan ketika dalam prakteknya mengalami kesulitan gitu ya, nanti saya akan coba share handbooknya. Kita akan masuk dulu ke materi. Jadi nanti di tengah-tengah kita ada tugas individu. Setelah individu langsung di sini Bapak Ibu, nggak usah PR. Karena kalau PR Bapak Ibu sibuk, nanti malah nggak dikerjain gitu ya. Jadi kita akan ngerjain sebisa mungkin di dalam forum ini. Oke, saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya. Jadi di digital advertising ini kita akan bahas 2 aja dari banyaknya digital advertising gitu. 2 aja, apa aja itu kita akan bahas grupnya Meta, karena Meta punya 3 platform langsung ya Bapak Ibu ya. Siapa yang tahu Meta punya platform 3 itu apa aja yang paling terkenal? Ada yang bisa angkat tangan? Ya Pak Ardi. Meta, Facebook, Instagram, sama satu lagi WA bisnis, WA WhatsApp. Oke, terima kasih ya. Udah pada tahu ya. Meta punya 3 grup sehingga kita mungkin di digital advertising ini akan coba Meta ini kan bisa mengiklankan ke semua platformnya mereka, jadi lebih gampang. Terus nanti kita juga akan dalam 7 kali pertemuan ini membahas tentang Google Advertising. Boleh tahu? Ada yang tahu kalau Google itu grupnya siapa aja? Boleh open mic? Mungkin Pak Ardi lagi Pak. Kalau Google temannya siapa Pak? YouTube, betul. Gmail. Ya, Google temannya YouTube, ada Gmail, ada Maps, banyak ya Pak ya. Nah, oke. Ini adalah 2, kalau kita bilang raksasa pemilik platform yang paling banyak kita gunakan gitu kan ya. Nanti kita dalam 7 semester akan bahas itu Pak. Oke, kita langsung aja masuk. Jadi sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Sally. Kalau hari-hari gini saya maksudnya beberapa tahun kebelakangan ini saya fokus sama perusahaan yang saya develop bareng partner saya. Long distance creator, jadi kami digital agency biasanya membantu beberapa perusahaan. Selain itu kerjaan saya sama kayak hari ini, ngajar online, offline. Terus ini perusahaan yang saya develop bersama partner saya. Jadi kami ini lahir pada saat pandemi juga nih Bapak Ibu. Jadi waktu pandemi, di awal pandemi itu kita develop suatu brand yang sebenarnya nggak sengaja gitu ya, nggak sengaja
Dan ini udah tahun ketiga kami. Ini beberapa klien yang memang sudah pernah kami bantu. Dan saya lagi happy banget kalau Bapak Ibu cek di Instagram saya Selly Fatmawati, satu kata, namanya SELLY Fatmawati. Di bulan ini juga, di ulang tahun kami yang ketiga, saya dan partner saya menerbitkan satu buku, Bapak Ibu. Cerita tentang gimana perjalanan kami mendevelop long distance ini dan berpartner. Karena kalau kita bilang partnership itu sesuatu yang katanya orang susah-susah gampang gitu ya. Ada 2 orang, satu perusahaan, 2 kepala gitu, terus mendevelop suatu perusahaan biasanya banyak yang crash. Jadi kami mencoba untuk sharing di buku kami. Itu sekilas dari kami. Oke, nah sebelum ke digital advertising, Bapak Ibu sudah pernah dapat kuliah digital marketing. Boleh diketikkan apa sih digital marketing itu? Boleh diketik di bawah. Apa sih digital marketing itu? Kan sudah dapat. Nah, saya cuma mau flashback nih, mengingat sebenarnya digital marketing itu apa. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengetik, semuanya boleh diketik. Aktivitas mempromosikan dan mencarikan pasar melalui media digital secara online, menggunakan berbagai sarana seperti jejaring sosial. Ilmu yang mempelajari perihal cara memasarkan produk dan dengan berbagai medsos. Nah, strategi pemasaran dengan menggunakan platform dan teknologi. Ya, jadi memang kalau dalam kalimat yang kompaknya itu sebenarnya digital marketing adalah kegiatan pemasaran melalui digital channel. Kenapa saya bilang digital channel? Karena nggak cuma sosial media kalau kita bilang ya. Jadi digital marketing itu bukan hanya tentang sosial media. Karena search engine, Google, itu digital marketing, dia bukan sosial media. Ada website, itu juga bukan sosial media. Sosmed itu di dalamnya ada email dan lain-lain. Tapi kalau Bapak Ibu tanya sebenarnya digital marketing itu apa, ada di kotak yang atasnya Bapak Ibu. Jadi digital marketing itu bagaimana suatu perusahaan memikirkan gimana sih sosmednya, lalu iklannya akan seperti apa, akan di platform yang mana nih gitu. Konten yang akan dibagikan seperti apa. Lalu search engine optimization kita gimana? Contoh, misalnya kampus swasta Malang, masuk nggak Asia? Itu SEO. Jadi nggak spesifik ngomong Institut Asia ya, pasti masuk paling atas gitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalnya rekomendasi kampus swasta di Kota Malang, nah kalau Asia masuk berarti search engine optimization-nya dilakukan. Lalu PR-nya gimana? Digital strateginya gimana? Lalu fit to mobile nggak? CRM-nya gimana? Dan masih banyak lagi. Jadi ini cuma cuplikan-cuplikan kecil dari yang namanya digital marketing. Nah, buat Bapak Ibu di sini yang mungkin kerja di perusahaan ataupun memiliki bisnis, kalau ditanyai, saya mau cari orang digital marketing. Nah, ini yang mau daftar bingung Bapak Ibu. Dicari orang digital marketing, saya harus ngapain nih? Waktu interview saya beberapa dapat cerita dari beberapa orang, iya, waktu interview ya kalau bisa semuanya kamu kerjakan gitu. Nah, bayangin, satu orang mengerjakan banyak hal ini. Karena memang dalam satu lini saja itu agak susah gitu, kecuali tahu kulitnya aja. Nah, itu banyak orang yang tahu Bapak Ibu. Tapi kalau sampai implementasinya, nggak banyak orang bisa satu channel atau satu platform itu mereka menguasainya. Karena digital marketing nggak cuman sosmed aja, nggak cuman website aja, nggak cuman email aja. Jadi ada banyak. Oke. Ini oke. Belum ada. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung di chatting biar nggak lupa. Nah, sekarang tujuan dari digital marketing itu kita perlu tahu dulu. Untuk apa? Tujuannya utamanya itu adalah untuk menghasilkan yang namanya traffic. Kalau Bapak Ibu tanya, traffic itu apa gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu buka satu store, satu toko di Tunjungan Plaza Surabaya, atau di Plaza Indonesia di Jakarta, itu kan Bapak Ibu punya toko yang mengurus traffic atau datangnya manusia itu adalah Plaza Indonesianya.
adalah Tunjungan Plasanya. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang melakukan promosi masuk ke dalam supaya orang datang ke mallnya itu adalah mallnya. Nah, kita sebagai tenan udah dapet trafficnya Bapak Ibu. Tinggal nanti si customer ini ketika lewat mau nggak masuk toko kita. Ketika sudah masuk toko kita, ada yang tertarik nggak barang dari yang kita jual? Setelah tertarik, mau beli nggak pertanyaannya? Jadi kalau kita bilang, oke, saya mau orang beli di toko saya, itu prosesnya panjang Bapak Ibu. Sebelum beli, dia harus tertarik dulu. Sebelum tertarik, dia harus datang dulu. Nah, membuat orang datang itulah yang namanya digital marketing. Caranya gimana? Banyak Bapak Ibu. Ada dua. Yang pertama caranya free, gratis, pakai aja platformnya. Tapi gratisnya nggak gratis ya Bapak Ibu. Karena kan untuk mengelola suatu platform, kita harus bayar pegawai, betul ya? Nanti ada timnya, ada editornya. Nah itu, tapi pakai platformnya itu free. Ada yang berbayar. Memang kita bayar ke platformnya untuk apa? Untuk mereka membuat promosi masif tentang produk atau jasa kita. Nah, dua-duanya ini Bapak Ibu, dua-duanya ini itu kepengennya apa sih? Ya pastilah kepengen salesnya naik, pastilah pengen data-data. Siapa sih yang tertarik sama kita untuk kita tawari lagi gitu ya Bapak Ibu ya. Pengennya sih remarketing, orang itu udah pernah beli, kalau bisa ya beli lagi. Nah, dalam digital marketing atau digital advertising, di dua ini itu nggak boleh berhenti Bapak Ibu. Nggak boleh. Kenapa kalau nggak boleh? Bapak Ibu bayangkan, siapa di sini yang nggak tahu Indomie? Siapa yang nggak tahu? Tahu semua ya dari kita ya. Kita makan Indomie ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, sampai hari ini, Indomie masih melakukan semua ini. Kenapa? Karena memang kita harus terus-menerus membuat orang itu ingat sama produk kita sehingga produk kita menjadi top of mind. Caranya gimana? Ya harus eksis. Eksis gimana caranya? Ya ini, ada yang free, ada yang berbayar. Dan basic untuk free, basic untuk berbayar, itu pasti beda-beda. Yang kita akan bahas di 7 kali pertemuan ini, berbayar Bapak Ibu. Jadi gimana caranya, kita punya uang nih, yuk kita bayar ke platform, dan bayarnya ini uangnya jangan sampai terbang gitu ya. Kita bisa mengukur, menganalisa sebenarnya apa sih yang kita dapatkan dari kita membayar platform tersebut. Nah ini tadi saya pengen Bapak Ibu nge-recall nih digital marketing itu apa gitu. Nah, Nah, ini kalau kita ngomongin digital advertising, udah masuk ya tadi digital marketing, ini saya coba sekilas aja. Kalau kita ngomong digital advertising, 7 kali pertemuan bahkan ya, nanti kita akan ngomongin ini terus-menerus Bapak Ibu. Bagaimana sih campaign-nya? Bagaimana sih adset-nya? Jadi kalau campaign itu tujuannya gimana sih? Lalu adset-nya, kepada siapa kita akan iklan? Di mana saja kita iklan? Kita punya budget berapa dan kapan sampai kapan? Jangan misalnya pendaftaran dibuka tanggal 1 Agustus sampai 30 Agustus, kita baru iklannya 1 September. Walaupun uangnya Bapak Ibu banyak, orang mau daftar udah nggak bisa, udah lewat gitu. Jadi budget, schedule juga harus kita pikirin. Lalu ad-nya, ad itu adalah nanti gimana sih formatnya, mau foto, mau video, captionnya gimana, call to action-nya masuk mana, call to action itu nanti ketika orang ngeklik iklannya akan masuk ke mana. Nah ini digital advertising. Oke. Lalu kenapa dalam 7 kali pertemuan ini kita membahas 2 grup ini? Nah Bapak Ibu harus bedain dulu ya. Jadi kita ada 3 pertemuan untuk membahas meta group, oke? 3 pertemuan membahas meta group. Kenapa kita mengiklankan ke meta group gini? Kalau sosial media itu mengiklankan berdasarkan interest atau minat. Kalau Google itu mengiklankan berdasarkan intent atau tujuan. Loh, bedanya apa? Gini. Bedanya adalah kalau Google, Pak Ardi ketik di Google tempat wisata di Bali, oke? Itu berarti kita udah, oh Pak Ardi memang ada rencana ke Bali, jadi nyari tiket, nyari hotel, nyari nanti harus kemana, itu di Google, betul ya Pak ya? Nah, Google mengcapture search engine dari Pak Ardi tadi, nyarinya apa sih? Lalu dengan tujuan Pak Ardi dapatlah itu baca artikel di Kompas, tiket.com, Traveloka gitu.
karena berdasarkan tujuan. Sedangkan Meta Group itu berdasarkan interest. Berdasarkan interest. Contohnya, Pak Martinus lagi scroll Instagram, nge-like, komen, ngelihat, oh ternyata Pak Martinus ini sukanya fashion. Oke? Nah, nanti ada iklan apa? Fashion, sepatu, baju. Belum tentu beli loh. Cuman suka, oh misalnya contoh lah, Raffi Ahmad lagi pakai sepatu ini, kita like gitu ya. Oh, berarti dia akan bilang, oh Pak Martinus ini interestnya ke sana, minatnya ke sana, gitu. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau di Meta itu mengiklan berdasarkan interest atau minat, jadi kira-kira ini prospek lah, karena dia punya minat gitu ya. Kalau yang Google itu memang berdasarkan tujuannya. Nah, oke. Sampai sini dulu, ada pertanyaan? Ada Bu dari saya. Boleh, silakan Pak. Ya, terkait dengan dua jenis advertise ini ya Bu, untuk yang grup Google sama dengan Meta. Nah, ini kan tentunya kalau saya sendiri kan bekerja di perusahaan dalam bidang retail, distributor buku yang dari importir buku dari luar gitu kan. Nah, untuk penggunaan ini biasanya apa sih yang perlu kita pertimbangkan gitu? Kalau dari pengertiannya tadi kan kalau Meta ini berdasarkan interest minatnya nih. Kemudian kalau intent atau apa dari Google Ads sendiri dia lebih ke tujuannya bagaimana. Nah, itu bagaimana cara kita untuk cocoknya itu yang mana ya yang bisa apa namanya yang bisa dipakai gitu apa namanya tepatnya di perusahaan tempat saya bekerja yaitu menjual buku-buku seperti itu, Bu. Karena Oke. kan kalau misalkan melihat fungsinya sebenarnya sama kan untuk advertise gitu kan. Namun untuk alasan kenapa harus milih Meta gitu kan di tempat saya bekerja gitu kayak gitu. Boleh tahu Pak, B2B atau B2C nanti kliennya? Kita ada ke B2C, ada ke B2B juga. Soalnya kita ada masukin ke sekolah juga, terus kan sekolah juga kan tentunya bisnis juga kan maksudnya. Kemudian kita juga ada langsung ke end user, customer. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau saya nggak mau bilang sih yang mana yang lebih tepat, karena semuanya bisa Pak. Tapi saya akan berikan pertimbangan gitu ya Pak ya. Jadi kalau kita ngomong di Google, mungkin B2B akan lebih fit ke Google ya. Kenapa? Karena kita nggak broadcast ke sembarang orang. Dia iklannya akan broadcast ke orang-orang yang lagi nyari. Contoh tadi saya contohin, Pak Ardi lagi nyari hotel di Bali. Berarti dia akan broadcastin ke orang-orang yang memang kepengen ke Bali atau dalam 3 bulan ke belakang atau 1 bulan ke belakang ini dia ada interest lah soal Bali gitu. Karena memang specifically dia ngetik itu. Nah, sedangkan kalau di Meta atau sebenarnya YouTube juga agak-agak sama, cuman karena YouTube punya kelebihan dia grupnya Google, dia kan pakai analitik dari Google gitu ya. Nah, kalau Meta ini benar-benar based on interest-nya. Dalam artian, kita nggak tahu loh interest ini beneran interest apa karena selling nge-like satu buku, terus jadi kelihatannya interest-nya buku, atau gimana? Karena analitiknya nggak pernah dibuka kan ke kita semua ya Pak ya. Terus bisa jadi tapi punya kelebihan. Ketika ada guru-guru yang scroll misalnya ngelihat buku, dia akan merekomendasikan, atau mungkin dia kan nggak ngetik di Google nih Pak, nggak nyari dengan aktif, tapi kebetulan lagi lewat dan dia ternyata seorang yang mengambil keputusan untuk itu. Nah, bisa jadi itu ada. Jadi kenapa sih satu brand itu pakai semua platform? Karena antar platform itu belum tentu profile audiensnya sama. Jadi belum tentu profile audiensnya sama. Sehingga kita perlu eksis di semua platform. Karena itu saya bilang bahwa kita itu kalau misalnya mau pakai platform, kita harus benar-benar memikirkan sedemikian hingga Bapak Ibu. Nggak boleh, wah ada TikTok, ya udah buat TikTok gitu kan. Karena tanggung jawabnya juga cukup besar. Gitu. Nanti kita akan cerita kenapa tanggung jawabnya cukup besar. Semoga menjawab ya Pak ya. Tapi nanti kalau misalnya mau after 7 pertemuan nanti sampai akhir Juli Bapak kan akan nyoba tuh gimana Meta itu bekerja gitu ya. Kita akan benar-benar nyoba iklan ya Bapak Ibu ya. Nanti per grup Bapak Ibu boleh diskusikan, nanti kita janjian aja budgetnya berapa. Misalnya kita punya budget per grup anggaplah 300.000 karena punya 6 orang gitu ya. Jadi 50 ribuan lah misalnya. Nah, kita akan coba dari uang 300.000 itu kita dapat data apa? Oke?
Di Facebook nanti dapat data apa, di Google kita dapat data apa. Nah, dari situ Bapak pasti punya insight lebih dalam sebenarnya yang cocok untuk bisnisku tuh apa. Bisa jadi oke, kalau Google itu untuk produk A, tapi yang untuk produk yang langsung B2C, aku coba pakai Meta. Nah, itu kita bisa sesuaikan nantinya. Oke, kita lanjut. Gimana, Pak? Ya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama, Pak. Oke, kita akan lanjut ya. Nah ini kalau kita ngomongin budget, ini cuma gambaran buat Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan satu perusahaan, ini kebetulan gambarannya Domino ya Bapak Ibu ya. Domino punya budget untuk promosi, budget marketing itu 1M, contoh ya, 1.000 juta. Oke? 1.000 juta ini sama Domino 38% atau 380 jutanya dimasukkan ke digital. Oke, stop dulu, digital. Lihat lagi, yang paling besar apa lagi di sini? Broadcasting. Oke, kalau broadcast kita nggak bisa ngomong lah ya Bapak Ibu ya. Broadcast kan selalu gitu. Terus ya apa lagi? Sosial media, dibedakan ya Bapak Ibu ya. Tadi kalau kita ngomong digital marketing cuma sosmed, enggak. Saya udah bilang ya, digital marketing nggak cuma sosmed. Nah, di sini kita lihat tuh, sosmednya dia punya 150 juta. Dan dibagi ke yang lain-lain. Dari sini kita punya gambaran nih, bahwa ada perbedaan yang signifikan di antara pos-pos marketing kita, marketing budget kita. Karena marketing budget itu dibagi dua Bapak Ibu. Yang satunya branding, yang satunya marketing. Maksudnya apa? Branding itu membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Atau membuat brand kita eksis, jadi diingat. Marketing itu gimana kita membuang uang kita yang nantinya kalau bisa kita punya tujuan apa, call to action misalnya beli di Shopee atau di Tokopedia itu terpenuhi. Jadi jelas ya, kita misalnya marketing mengadakan expo gitu. Nah di situ kan kalau kita ngomong expo itu biaya branding, itu marketing, betul ya? Jadi harapan dari kita buka expo ada orang yang tahu, oh ini loh Mentari misalnya, oke? Nah, ketika orang tahu langsung ditarik, Pak, ayo deal sekarang. Itu kan marketing. Jadi kita harus punya POV kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu, ini buat branding kita bagusnya apa? Oh, ini buat marketing kita bagusnya apa? Nah, ini cuma gambaran aja. Ya, kita next. Nah, dari gambaran besar tadi Bapak Ibu, ini research yang dikeluarkan oleh Hootsuite. Sebenarnya orang-orang itu terkoneksi dengan internet itu ngapain? Kita perlu tahu ya. Yang pertama itu mencari informasi. Pertanyaan saya, sosial media Bapak Ibu, website Bapak Ibu mengandung informasi yang dibutuhkan enggak? Problemnya orang itu apa? Pain-nya apa? Dapat enggak gain-nya? Dapat enggak infonya dari semua platform yang Bapak Ibu buka? Itu pertanyaannya. Nah kalau nggak ada, nggak tahu nih misalnya jual buku, gimana cara ordernya nggak jelas, kontaknya kemana nggak jelas, padahal sosial media, padahal internet digunakan untuk mencari informasi tadi. Nah dari dari yang paling atas itu kita udah tahu, oh orang tuh kalau ke internet nyarinya informasi, oke, aku punya bisnis A, aku harus menginformasikan apa untuk dia yang butuh atau untuk meng-create kebutuhan, gitu Bapak Ibu. Oke, nah ini media sosial yang paling banyak digunakan saat ini, waktu itu tahun 2022 ya akhir 2022 kalau nggak salah. Nah, yang paling banyak digunakan itu yang 3 pertama itu Meta, nomor 4 itu TikTok, padahal 2021 lalu dia nomor 13 atau 14 TikTok itu. Sekarang udah nomor 4 gitu, nggak tahu kalau sekarang saya belum download lagi yang baru, boleh dicek. Cuma dari sini kita jadi bisa tahu nih, kita paling mau menghabiskan budget kita di yang mana. Sekarang pertanyaannya, Meta punya 3 platform, betul ya Bapak Ibu ya? Kalau Google kan punya Google dan YouTube lah, jelas. YouTube itu bikin video gitu kan ya, video semua. Google itu search engine, jelas. Nah kalau Meta 3 ini bedanya apa? Saya mau tahu. Ada yang tahu bedanya WhatsApp, Instagram, sama Facebook ini apa? Sama-sama sosmed ya? Siapa mau jawab boleh? Bedanya? Siapapun? Dari saya, Bu, maaf. Silakan, nggak apa-apa Pak. Kalau sepengetahuan saya dari grup Meta ini, pertama mungkin untuk Facebook itu lebih ke
apa namanya, penggunanya itu ada komunitas-komunitas seperti itu kan iklannya. Nah, kemudian kalau Instagram itu lebih ke lifestyle gitu sih, Bu. Kayak apa namanya, kayak postingan dalam bentuk foto ataupun reels gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan kalau WhatsApp ini lebih ke untuk eh, berkirim pesan gitu sih, Bu. Terus saat ini kan memang udah beberapa udah ada juga kan untuk WhatsApp bisnisnya gitu. Nah, itu juga digunakan pelaku bisnis itu sebagai sarana untuk melakukan transaksi juga gitu, membantu. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita bilang mengirim pesan, apakah Instagram dan Facebook tidak bisa? Bisa, bisa. Bisa juga. Oke, ya sebenarnya tadi cukup oke banget Pak. Kalau kita bilang, nah ini Facebook itu betul membantu kita untuk membangun sebuah community. Jadi dari awal dia di develop sampai sekarang sebenarnya masih eksis. Itu komunitasnya jalan Pak. Fitur-fitur komunitasnya juga bagus. Bisa live, bisa eh, segala macam toolsnya ada banyak. Itu untuk komunitas. Kalau Facebook, jadi Bapak Ibu kalau mau mencari komunitas, misal tadi jualannya kan untuk sekolah-sekolah, gimana kalau bikin komunitas guru BK, contoh, komunitas guru apa, itu contoh ya. Nah di sana kita baru marketing, tapi kita harus kasih value-nya dulu gitu. Itu kalau Facebook. Nah kalau Instagram biasanya membantu untuk meningkatkan brand awareness. Kenapa kita bilang gitu? Zaman dulu orang kalau mau buat bisnis, bikin yang pertama kali mereka bikin adalah website, betul ya? Pertama kali bikin, kalau mau tahu bisnis ini kredibel atau enggak, lihatnya website. Kalau sekarang, lebih mudah juga sebelum kita lihat website, kadang-kadang malah Instagramnya dulu kita cek. Bahkan sekarang kalau kita ngomong ya, Google Maps yang ada jam buka tutup, itu lebih akuratan Instagram, karena di IG Story, sorry ya, besok kita tutup. Betul ya? Tapi kalau Google Maps, jarang yang update nih para pebisnis nih. Kadang-kadang kita datang, tutup ternyata gitu. Nah, kalau WhatsApp membantu kita untuk berkomunikasi secara langsung. Apakah ketiga website ini tidak bisa bersosial media? Bisa, WhatsApp punya WhatsApp Story gitu. Apakah ketiga website ini nggak bisa chattingan? Semuanya punya fitur chattingan. Jadi semuanya punya, tapi mereka membagi diri supaya kita sebagai pebisnis bisa tahu tuh dari platform ini ada opportunity apa buat kita. Dari platform ini ada opportunity apa buat kita. Oke, itu tadi 3. Kita langsung lanjut aja. Nah, kalau Twitter ini sebenarnya mimpinya mereka bisa jadi search engine juga, Bapak Ibu. Tapi sekarang memang yang paling terkenal, kalau Twitter ini membangun image ya. Kalau kita ngomong hashtag itu sangat powerful ya, apalagi di Indonesia. Lagi ada suatu berita yang pertama kali update selalu Twitter dibanding koran, dibanding media, bener ya? Karena Twitter yang update misalnya gempa, yang update langsung saya ini, gempa di bagian sini, langsung trending lah kota itu. Langsung live, baru 5 menit kemudian nanti artikel di Instagram muncul gitu ya. Mungkin baru nanti di search engine muncul. Jadi Twitter tuh yang duluan. Mereka tuh bercita-cita bisa jadi kayak Google nantinya. Jadi search engine. Oke, kalau LinkedIn udah jelas ya, membantu jaringan profesional. Jadi memang untuk orang pencari kerja sama orang yang mencari talent. Gitu. Sedangkan TikTok, wah TikTok luar biasa sekali sekarang, membantu kita awalnya untuk mempelajari produk yang kita tawarkan. Bayangkan, YouTube untuk tutorial masak butuh 10-15 menit. Betul ya? Karena apa? Nyari AdSense. Kalau di TikTok, dulu belajar masak, itu 1 menit loh Bapak Ibu. Bahkan 15 detik awal-awal. Jadi kita bisa belajar nih, masak ayam goreng dari TikTok, itu cuma 1 menit dengerin udah bisa ayam goreng itu gimana. Kalau di YouTube harus full, betul ya? Nge-review gadget, kalau nonton di David Gadgetin di YouTube 15 menit, nonton di TikTok insight-nya A, B, C 1 menit. Nah itu. Apalagi sekarang TikTok masuk ke pengalaman berbelanja. Karena marketplace itu kan nggak cuma ada foto ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya di TikTok, apalagi baju fashion, kita bisa lihat nih, oh yang promosi namanya Sally, tingginya 155, beratnya 50. Baju yang dipakai M. Nah, orang jadi punya visual, oh orang sekecil atau sebesar itu pakai M, berarti aku pakai S cocok. Aku pakai XL.
Oke, itu pengalaman belanja yang dijual oleh TikTok sekarang. Jadi lebih ke sana. Nah, sekarang Bapak Ibu bertanya, yang mana nih yang cocok buat bisnisku? Saya kembalikan, customer-nya ada di sebelah mana? Customer-nya suka apa? Nanti kita akan belajar tentang persona ya. Oke, kita akan next dulu. Nah, kita udah masuk nih ke fase-fase yang perlu diingat-ingat karena sampai 7 kali pertemuan kita akan mengulangi fase ini, dan ini lagi. Apaan tuh? Nah, oke, saya punya sebuah case study yang lumayan mungkin bisa kita mengerti bersama, itu adalah handphone. Oke, ada seorang laki-laki bernama Pak B, oke, ada seorang laki-laki bernama Pak B, handphonenya jatuh lalu rusak. Handphonenya jatuh lalu rusak. Pak B punya problem apa? Bapak Ibu, handphonenya rusak. Betul ya? Ketika Pak B handphonenya rusak, yang dia akan cari adalah informasi. Dimanapun itu, dia akan cari informasi, nonton YouTube lah, segala macam. Ketika sudah dapat informasi, oke, aku udah nonton reviewnya Vivo, Oppo, dan Samsung. Tiga ya, Vivo, Oppo, dan Samsung. Pak B setelah tahu, setelah dia informasi, dia akan mengevaluasi. Oke, budget aku 5 juta. Dari Oppo, Vivo, Samsung, aku mau beli yang A atau B, yang budgetnya sesuai dengan kapasitas yang dia mau, dengan spek yang dia mau. Nah, setelah mengevaluasi ini, dia akan beli, betul ya? Nanti after beli, dia akan tahu tuh, nanti next-nya dia akan rekomendasi ke orang, atau nanti kalau dia mau ganti lagi. Ini adalah customer journey kita. Jadi kalau kita tahu customer saya siapa, ini kita harus masukkan nih contoh tadi distributor buku untuk sekolah-sekolah. Nah, problemnya sekolah-sekolah ini apa? Dia cari informasinya di mana? Lalu dia akan mengevaluasi kita dan kompetitor siapa. Oke, sebelum akhirnya dia beli. Nah, gunanya digital advertising itu ada di bawahnya yang biru, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dia problem dan information, itu masuknya ke awareness. Awareness itu apa sih? Orang yang tidak tahu menjadi tahu. Orang yang tidak ingat menjadi ingat. Karena itu Indomie nggak pernah berhenti untuk iklan. Karena dia tidak mau ada orang yang lupa kalau ada Indomie. Oke? Setelah orang itu ingat, orang itu tidak tahu menjadi tahu, masuklah ke fase yang namanya consideration. Dari tahu menjadi mau. Jadi awareness itu jadi tidak tahu menjadi tahu, consideration itu dari tahu menjadi mau. Mau itu belum beli. Oke? Masuk ke Plaza Indonesia, masuk ke toko kita, berarti dia tahu ada toko kita di sana. Dia masuk berarti dia tertarik, dia akan produk kita. PR-nya adalah gimana caranya orang yang tertarik itu bisa beli. Itu conversion dari mau menjadi beli. Jadi ini dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi mau, dari mau menjadi beli. Nah, ini step dari customer kita, Bapak Ibu. Oke, kalau balik ke cerita HP rusak tadi, ketika dia information search dapat iklannya Xiaomi, berarti tepat ya, betul ya? Tepat nih. Karena iklan itu meresolve problem dan membuat kebutuhan. Atau tiba-tiba kalau kita ke sales, ke Erafone deh, Bapak Ibu, udah nih bawa uang 5 juta ya, datang ke sana, terus tanya, Mbak, saya mau beli HP Oppo. Terus salesnya bilang, Bu, nggak Xiaomi aja, ini loh, uang 5 juta itu dapat spek A, B, C, D, kameranya bagus, segala macem. Dia beli apa? Xiaomi. Biasanya gitu ya kita ya, kalau kerayu, wah ini worth it banget, segala macem. Sales itu adalah iklan kita, Bapak Ibu. Sales yang tadi ngomong di store itu iklan kita. Cuman kita bayarnya murah, nggak bayar gaji bulanan. Bayarnya apa ya? Iklan tadi. Bayarnya ke Facebook. Kita nyebar-nyebar brosur. Zaman dulu ya, mungkin Bapak Ibu nggak tahu saya. Udah tahu apa belum, ada orang nyebar brosur di lampu merah. Ya itu sama, digital marketing juga gitu. Facebook, kita bayar ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok, ya minta mereka nyebarin brosur kita. Ini loh brosurku.
Cuman bedanya kalau di eh, lampu merah kita nggak tahu tuh Bapak Ibu yang dapat brosurnya siapa. Sedangkan kalau di digital advertising kita bisa tahu, kita bisa tracking nih. Oh, aku cuma mau nyebarin brosurnya ke usia A sampai B, maunya perempuan aja gitu ya. Tapi kalau misalnya di lampu merah, mereka akan asal kan. Pokok ada orang lewat mau terima brosurnya, dikasih aja. Nah, itu bedanya. Jadi di sini saya cuma mau ngasih ilustrasi ke Bapak Ibu bahwa awareness, consideration, conversion itu nggak boleh habis, nggak boleh lepas. Itu akan terus jalan Bapak Ibu. Karena awareness ini tadi supaya mungkin dia udah tahu, tapi jangan sampai lupa. Jadi kalau dia ada masalah, dia ingetnya sama brand kita. Itu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke iklan, saya akan coba jelaskan di sini strategi penjualan dulu. Nah, dalam penjualan itu yang paling penting dalam marketing adalah kita tahu siapa calon pelanggan kita. Kita tahu posisinya mereka sekarang di customer journey, kalau kita balik ke sebelum, kita tahu mereka tuh posisinya di mana, di sini, atau bahkan udah di sini. Nah, kita perlu tahu dulu ya Bapak Ibu ya, atau di sini. Nah, kita masuk tuh di sebelah mana? Kita harus tahu dulu. Di dalam customer journey itu customer kita ada di sebelah mana. Lalu apa yang kita tawarkan untuk pain-nya dia? Dia lagi butuh apa? Oh, HP-nya rusak. Atau mungkin HP-nya nggak rusak, HP-nya baik-baik saja. Tapi kita meng-create kebutuhannya. Kita harus tahu dulu pain-nya dia apa. Oh, dia orangnya gengsian, tiap tahun harus ganti handphone. Itu akan beda sama orang yang handphonenya rusak. Betul ya? Cara deketinnya juga beda gitu. Karena yang satunya butuh cepat, yang satunya kan butuh pride gitu, butuh kayak, Bu, ini ya terbaru, Ibu akan terlihat trendy gitu. Beda. Lalu apa yang membuat dia bangga menggunakan produk kita? Itu perlu kita create. Value-nya apa? Lalu pemetaan interaksi dan komunikasi. Mereka lebih suka engage seperti apa? Caranya gimana? Gitu. Nah, persona ini apa? Jadi habis ini kita ada tugas individu aja, 5 menit aja. Kita akan buat persona customer kita. Oke, saya lupa. Teman-teman, 7 kali pertemuan ini kita akan mengiklankan Institut Asia. Jadi saya men-challenge teman-teman di sini untuk mencari mahasiswa baru. Ini kan udah pertengahan tahun ya, udah waktunya orang-orang lulus SMA untuk masuk ke universitas. Nah, saya mau teman-teman memikirkan gimana caranya saya menjual Institut Asia. Kenapa paling gampang? Karena Bapak Ibu kan di sini background-nya beda-beda ya. Biar kita juga satu tujuan lah, biar gampang. Nanti kalau pakai bisnis A, B, C, D malah akan ribet nih. Jadi Bapak Ibu akan dibagi kelompok. Nanti kan tiap kelompok punya strateginya masing-masing. Betul ya? Nanti setiap kali selesai iklan kita akan bandingkan nih. Si kelompok A ini menjual Institut Asia dengan strategi ini, yang B ini. Kelebihannya apa dari kelompok A? Jadi Bapak Ibu bisa bandingkan. Sehingga Bapak Ibu punya visual nih. Kalau saya akan mengiklankan bisnis saya, nanti akan seperti apa gitu. Nah, persona ini kita harus bikin representasi fiktif yang realistis. Representasinya fiktif tapi realistis dari target pelanggan kita. Oke? Nah, kita akan buat. Ini contoh. Saya hari ini, teman-teman memikirkan gimana caranya menjual Institut Asia untuk calon mahasiswa baru. Contoh saya lagi jualan shampoo. Oke? Saya lagi jualan shampoo buat mandi. Saya bikin representasi fiktif. Fiktif. Ibu Lina adalah seorang marketing. Setiap hari dia harus berangkat kerja pukul 7 karena traffic yang cukup tinggi. Ibu Lina membutuhkan perawatan rambut yang cocok, namun dia tidak selalu sempat untuk merawat rambutnya karena harus bekerja dan merawat anak. Oke? Berarti dia nggak sempat ke salon tuh, bikin rambutnya cantik, atau krimbat gitu, dia nggak sempat. Lina juga ingin selalu terlihat trendy. Ini profilnya dari si Lina. Oke? Nah, sekarang profilnya, namanya Lina, perempuan, pekerjaannya marketing, usianya 35, lokasinya Jakarta, jadi traffic karena dia tinggalnya di Jakarta. Beliau punya anak 1, usia 2 tahun. Jadi tahu ya, berarti mungkin orang yang baru menikah,
punya keluarga kecil, usianya anaknya 2 tahun. Lalu interest dia di sosial media itu dia suka traveling, suka edukasi, suka tren. Oke, goal yang ingin dia capai itu dia pengen selalu terlihat trendy karena dia marketing. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia pengen kemudahan dalam mempertahankan penampilan karena dia tahu dia marketing tapi dia punya anak 1 yang mungkin pulang kerja dia harus merawat anaknya. Terus dia kepengen rambutnya itu nggak kelihatan kayak singa gitu ya kalau pergi. Nah, pain-nya dia, kesakitannya dia untuk mencapai goal itu, dia nggak punya waktu untuk perawatan, rambutnya sering di styling, jadi sering dikeriting kalau bapak ibu yang nggak bapak-bapak yang nggak tahu, mungkin suka dicatok pakai hair dryer ngeringin itu kan styling. Terus setelah melahirkan rambutnya lebih banyak rontok. Jadi kalau habis lahiran rambutnya rontok. Dan dia sering tidak cocok sama perawatan rambut. Jadi sering nggak cocok. Nah, karena saya brand rambut, saya akan buat nih campaign untuk segmentasi audiens yang melakukan styling. Jadi dari profil yang banyak ini, saya akan ngambil satu kata kunci yaitu styling. Styling. Lalu saya akan berkolaborasi dengan influencer yang sering styling dan memberikan customer service untuk konsultasi produk yang cocok untuk styling tadi. Oke. Nah, tugas Bapak Ibu, ya, saya akan stop share dulu. Tugas Bapak Ibu mengerjakan secara individu customer. Kalau di Erafone mau beli Xiaomi disuruh Oppo karena satu Oppo dapat 500.000 Bapak Ibu mereka. Loh, Bu Sally jualan Oppo? Enggak, kemarin denger. Soalnya waktu itu saya pernah makan, terus ada kayak Oppo Gathering, mereka bilang, kita ada produk baru ya ini ya, yang bisa jualan ini selama 1 bulan ini, per unitnya saya kasih 500.000 gitu. Makanya itu ibu disuruh belinya Oppo, nggak beli Xiaomi. Oh, Bapak nih, sorry. Oke, kita akan langsung. Ini saya share dulu linknya. Oke, sebelum saya share, saya slideshow. Ini saya buat dengan agak sedikit berbeda supaya Bapak Ibu lebih gampang buatnya ya. Oke, kelihatan ya. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu isi itu dari bawah dulu Bapak Ibu. Jadi profilnya jelaskan dalam bentuk kalimat. Lalu yang di sini dalam bentuk tadi namanya siapa, usianya berapa, behaviornya apa gitu ya. Profile. Bapak Ibu udah tahu nih, dia itu gambaran overview-nya kayak apa, terus profilnya dia kayak apa, goals dia apa nih yang mau dia capai. Jadi kan kita kan kepengen Bapak Ibu bebas ya. Kalau misalnya di Institut Asia itu kan ada kelas karyawan kayak Bapak Ibu, betul ya? Ada kelas yang tidak karyawan, jurusannya juga beda-beda. Jadi Bapak Ibu bebas mau yang mana. Oke, saya mau yang kelas karyawan aja. Oh, saya mau segmentasi saya orang yang baru lulus SMA. Oh, saya mau untuk orang-orang yang sudah 3 tahun bekerja tapi belum S1. Atau ada orang yang memang sudah bekerja 10 tahun gitu. Jadi bebas ya. Bapak Ibu coba buat dulu. Lalu Bapak Ibu jelaskan. Oh, si Sally ini baru lulus SMA atau si Sally sudah bekerja selama 3 tahun, bla 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 bla. Di profilnya Bapak Ibu jelaskan dari nama segala macam. Di slide satunya saya juga sudah siapkan contoh saya yang tadi, jadi Bapak Ibu bisa nyontek. Lalu goalnya, buatlah beberapa poin, pakai poin-poin aja. Goalnya dia tuh apa sih sebenarnya untuk produk atau jasa kita gitu. Lalu ekspektasinya dia apa? Lalu kesakitannya dia, kenapa sih kok nggak S1 atau kenapa sih dia mau S1? Itu kesulitannya dia biasanya apa ketika menempuh jenjang S1. Lalu USP, unique selling yang Bapak Ibu mau jual itu apa? Value yang mau Bapak Ibu berikan itu apa? Nanti ini dikerjakan berupa poin-poin dan ini tidak berkelompok. Sebelumnya ada pertanyaan dulu, silahkan. Linknya sudah saya bagi. Saya buat view, Bapak Ibu bisa make a copy aja. Jadi make a copy.
Jadi nanti Bapak Ibu kayak pakai file terus make a copy gitu. Jadi nanti bisa dapat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada Waktunya mapu tadi 5 menit ya? enggak, 10 menit lah. 10 menit. Baik. Ini ada Bu Tri Lestari mau tanya Mbak Sally. Boleh, silakan. Bu, kayaknya suaranya kurang kedengeran ya. Apa saya aja nggak denger? Sorry. Belum muncul suaranya Ibu Tri. Mungkin mic-nya belum connect. Atau headsetnya dilepas Bu, boleh mungkin? Oh boleh Bu Tri. Oke, Bapak Ibu waktunya 10 menit. Silakan mengerjakan di sini aja, 10 menit aja. Kita mulai dari sekarang sambil saya jawab nanti Ibu Tri ya. Silakan. Iya, mengibaratkan kita yang punya Institut Asia nih gitu. Kita orang marketingnya Institut Asia, kita memprofiling dulu customer kita seperti apa, gitulah. Yang mau Bapak Ibu tuju siapa? Satu aja segmennya. Thank you. Ini Bu Tri tanya, jelaskan kembali USP dan value. Sebenarnya paling gampang unique selling kita tuh apa? Kalau bilang, oh kampus bergelar S1, semuanya bergelar S1, betul Bapak Ibu ya? Kalau kita ngomong unique, intinya dari semua kampus yang ada di Malang, kita apa? Oh, full online contoh. Atau apa, tapi sekarang udah nggak ada ya. Jadi kalau nggak salah ini kelas terakhir full online ya. Atau misalnya, oh Asia itu hybrid, oh Asia itu ada business practice. Saya nggak tahu Bapak Ibu dapat nggak ya business practice. Kayak gitu-gitu. Jadi apa nih unique selling buat orang supaya tertarik mau masuk Asia? Sama value apa yang mau kita kasih? Oh, ternyata skripsinya gampang, dibimbing misalnya, atau apa. Oke, waktunya habis. Siapakah yang mau coba sharing 1 atau 2 orang? Ada yang sudah selesai mungkin? Bentar. Mungkin kalau berkenan Pak Ardi boleh Pak? Sudah selesai belum Pak? Maaf Bu, belum. Siapa yang sudah selesai? Nggak apa-apa Pak Ardi, yang sudah aja, yang kelihatan, nggak harus semua, nggak apa-apa. Izin share screen Bu. Boleh, silakan. Oh, belum bisa share screen ya? Oh, bisa. Baru ini Bu. Nggak apa-apa Pak, boleh dijelaskan yang itu dulu? Iya, profilnya adalah Rizky adalah seorang siswa lulusan dari SMK Negeri 1 Takeran, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak yang saat ini berusia 18 tahun. Selama sekolah, dia sangat hobi sekali mencoba berbagai bahasa pemrograman. Dia mempunyai keinginan untuk bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan besar. Bagus. Profilnya adalah, Rizky, namanya Rizky Saputra, 18 tahun, alamatnya ada di Magetan, kebetulan belum bekerja. Interestnya adalah belajar coding. Jadi kebiasaannya adalah senang join Discord untuk pemrograman. Kemudian top channel sosial medianya adalah Instagram, WA, sama Facebook. Nah, goal dan ekspektasi dari Rizky ini adalah menjadi seorang programmer jelas sesuai dengan profilnya tadi, menguasai bahasa pemrograman dengan baik tentunya. Mungkin dari beberapa pemrograman dia ingin kuasai, dapat membuat sebuah aplikasi. Goalsnya itu. Nah, kalau painnya sih kemungkinan apa ya, kayak keraguan gitu. Keraguan dia untuk mencapai itu tadi. Jadi untuk menjadi seorang programmer. Karena kan mungkin aja Rizky pernah membaca bahwa jurusan-jurusan yang sulit itu informatika itu menjadi nomor 2. Jadi mungkin keraguan dia untuk mampu mempelajari lah. Untuk mampu mempelajari. Takut nggak bisa ngikutin kuliahnya gitu ya? Gitu. Ya, maksudnya tidak maksimal atau apa kan gitu. Ya. Kemudian mungkin apa ya Bu ya? Partner untuk kolaborasi, intinya seperti itu. Karena kalau belajar pemrograman itu kan
perlu seorang teman sebenarnya untuk mungkin sharing ilmunya seperti itu. Oke, takut nggak punya temen gitu ya Pak? Nggak apa-apa Ya, ditulis, gitu ya. Oh gitu. nggak apa-apa. Takut tidak Punya, mempunyai iya, teman teman. atau partner gitu ya. Teman belajar Boleh lah. teman atau partner. Ya, karena susah, takut nggak ada yang sharing gitu nanti ya. Ya, seperti itu biasanya gitu. Ya, oke. Nah, Oh, USP-nya Pak, yang ditawarkan untuk kesakitannya kan udah ada dua nih Pak. Ragu untuk mampu mempelajarinya, mempelajari bidang IT ini, terus kedua takut untuk punya teman. Nah, terus yang ditawarkan oleh Bapak kepada Rizky ini apa Pak? Asia menciptakan sebuah komunitas, Bu. Oh, berarti mau ngomong nih, ini loh kita punya community gitu ya. Ya, intinya Oke. seperti itu. Jadi Asia akan menciptakan sebuah komunitas untuk apa ya, menjadi wadah untuk mahasiswa itu tadi untuk berkembang, intinya gitu, sharing dan seterusnya. Mungkin bisa Oke. juga karena kebiasaan Rizky tadi yang senang join Discord, mungkin Asia juga komunitasnya itu mempunyai channel di Discord, Bu. Oke. Memiliki channel khusus. Mm-mm. Nah, khusus di Discord misalnya kan gitu. Ya. Itu Kalau untuk yang karena nomor 1 Pak, iya. Gimana? kalau untuk yang keraguan dia mampu mempelajari Pak. Mungkin ini Bu, apa? Biasanya ragu itu kan karena kurangnya apa ya? Literasi lah, kayak mahasiswa itu kadang mau belajar itu kurang ini Bu, kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai apa ya? Materi-materinya itu tadi. Jadi mungkin ada apa ya istilahnya learning, istilahnya gitu. Kalau saya gitu Bu. Benar enggak ya Bu? Oh, nggak apa-apa Pak, ditulis aja. Atau Ya. boleh juga bilang kalau kamu kan pengen kerja di programming nantinya. Oh mungkin ada praktisi langsung dari programming kayak gitu misalnya. Oh dari IT-nya Vloka misalnya. Contoh nih atau Pak. mungkin ada semacam ini Bu. Mungkin nggak ya Bu kalau misalkan kita ada webinar khusus untuk jurusan misalkan informatika. Saya fokusnya aja ke informatika misalnya gitu. Karena Ya biasanya boleh, nggak apa-apa. anak-anak itu kan ya webinar tentang jurusan apa ya teknik informatika atau ya apalah pemrograman boleh. Biasanya kan mahasiswa itu yang masuk misalkan memilih informatika walaupun dia sudah tahu, terkadang itu dia bingung juga Bu. Sebenarnya nanti apa stepnya yang harus saya lakukan intinya seperti itu. Jadi Oke. terkadang kalau tidak ada apa ya istilahnya sesuatu yang dijelaskan kembali kepada mereka, kadang mereka akhirnya arahnya bingung. Saya harus kemana? Kadang ketika mereka sulit untuk mempelajari, saya harus bagaimana seperti itu. Dan terkadang motivasinya hanya di awal-awal, di semester awal. Tapi ketika sudah sampai semester akhir, ternyata mereka calling istilahnya gitu, bingung, bimbang gitu ya. Oh ternyata berat ya dan seterusnya seperti itu. Tetapi mungkin dengan adanya apa ya menghadirkan pembicara yang mungkin seorang praktisi, biasanya kan nanti akan menambah motivasi mereka. Intinya seperti itu. Ya, saya pengen jadi kayak dia nih gitu ya Pak ya. Iya, iya seperti itu. Jadi akhirnya ketika diceritain misalkan kayak oh income-nya atau mungkin serunya di bidang ini gitu ya, biasanya mahasiswa akan lebih tertarik kembali. Intinya seperti itu. Oke. Itu Oke, terima dari kasih saya. Pak Ardi. Tepuk Terima tangan, kasih tepuk Bu tangan yang Sally. lain. Satu lagi, siapa mau? Boleh dari saya, Bu. Wah, ini ada Butri ya, ada Pak Eli. Silakan Putri dulu mungkin. Putri aja deh, Putri. Tadi udah cowok, sekarang cewek. Silakan Putri. Bu, suara saya udah kedengar belum ya? Kedengeran, Bu. Oke, Bu. Ya, saya izin share screen ya. Boleh. Oke, baik. Di sini untuk profil konsumen saya, dia seorang guru lulusan S1 dan ingin melanjutkan ke S2, tetapi terhalang dengan waktu karena perlu mengajar. Dia mengajar di sekolah dasar, jadi Senin sampai Jumat ia mengajar, dan dia juga seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak. Tapi dia pengen banget menempuh pendidikan S2. Oke. Lalu kendalanya, profil dia dulu ya.
Namanya Rita, jenis kelaminnya perempuan, pekerjaannya guru, usianya 37 tahun, lokasinya di Bekasi, memiliki 2 anak putra dan putri, sosial medianya dia lebih intens ke education dan parenting. Terus keluhannya dia tidak memiliki waktu cukup di weekday, khususnya di jam-jam kerja, memiliki kewajiban untuk mengasuh kedua anaknya di saat dia libur mengajar, yaitu di weekend. Lalu hambatan waktu jika dia mengambil kuliah offline yang mengharuskan dia ke kampus. Untuk poin value-nya itu saya menghadirkan Asia Institute merupakan satu-satunya universitas di Malang yang melangsungkan kelas kuliah secara hybrid, yaitu offline dan online, dengan kemudahan sesi kelas dan juga memiliki waktu efektif dan efisien dalam kelas perkuliahan. Lalu goals-nya yang akan dicapai adalah Ibu Rita ini mau mendaftar kelas S2 Asia Institute di September 2023 mendatang. Oke, terima kasih. Spesifik ya untuk S2 yang Pak Ardi tadi untuk S1 Teknik Informatika. Terima kasih Bapak Ibu, itu 2 contoh dulu. Kenapa? Karena setelah ini kita akan breakout room, kita akan dibagi kelompok untuk kelompoknya Bapak Ibu sampai akhir semester. Jadi nanti harus baik-baik nih sama kelompoknya ya, kayak kata Pak Ardi tadi. Harus yang nyambung, bisa saling nyambung lah gitu. Nah Bapak Ibu tadi kan akan mendapatkan variasi user persona dari teman-teman lain. Misal 6 orang berarti punya 6 user persona, betul ya? Nanti tugas Bapak Ibu mendiskusikan persona user seperti apa yang mau kita targetkan dalam 7 semester ini. Boleh 1, boleh 2. Jadi kalau bisa ada 2 sampai 3, boleh. Nah, kalau bisa variatif nih, si A dan si B nih user yang mirip, dijadikan satu aja Bapak Ibu. Contoh tadi Pak Ardi kan untuk segmen anak IT tadi, itu kan di Magetan. Bisa jadi nanti yang Jakarta, Surabaya, Malang, itu semuanya punya keresahan yang sama seperti Rizky dari Magetan. Paham Bapak Ibu? Menyelesaikan satu masalah Rizky, kita bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Itu user persona. Jadi user persona itu nggak cuma untuk ngiklan ke Rizky nih, tapi ke orang-orang yang mirip atau setipe dengan Rizky. Mungkin sama-sama lulusan SMK, mungkin sama-sama umur 18 tahun gitu ya. Sampai user persona ini ada pertanyaan dulu. Kalau tidak ada, saya mau kasih tugas yang super gampang untuk breakout room malam ini. Jadi sembari Mas Syaldi nanti, Putri, sembari Mas Syaldi nanti membagi breakout room, saya akan jelaskan dulu ke Bapak Ibu. Ini dia tugasnya Bapak Ibu. Nanti saya masukkan ke slide yang tadi ya. Ini belum saya masukkan tapi. Jadi tugasnya Bapak Ibu adalah kenalan lagi sama teman yang sudah kenal tadi, pendekatan Bapak Ibu. Kita ini akan berkumpul bersama selama 7 pertemuan gitu ya. 14 pertemuan dengan pertemuan website yang hari Rabu gitu. Nah, kita akan berkolaborasi untuk melakukan iklan di Facebook, Facebook dan Instagram plus Google. Oke, Bapak Ibu. Nah, tugas Bapak Ibu adalah mendiskusikan nama bisnisnya apa. Karena kita nggak boleh pakai nama Institut Asia, kita harus pakai nama seolah-olah bisnis Bapak Ibu ini solusi buat anak S1 atau anak yang mau S2. Paham ya? Contoh, ngambil aja nama yang general, bisa Mahir, kuliah cepat kerja, kuliah dulu, atau apa? Bebas. Nanti. Coba cari yang pertama kali Bapak Ibu harus lihat, Instagramnya ada yang pakai nggak? Karena kalau udah ada yang pakai kan nggak bisa dipakai lagi. Terus kedua, bentar. Sampai sini dulu jelas ya? Diskusikan nama bisnis ya? Jelas, Bu. Sorry. Oke, nanti kedua, setelah diskusi nama bisnis, Bapak Ibu harus ngecek. Bapak Ibu harus buat akun Instagram, akun Facebook dengan nama bisnisnya itu. Contoh, nama Instagramnya long distance creator atau depan layar. Nanti buat Instagram yang ada.
Nggak apa-apa nanti kalau misalnya long titik distance titik creator yang ada itu nggak apa-apa. Jadi dicek aja dulu. Terus buat Facebook page, bukan Facebook yang di-invite, tapi Facebook page. Oke, Bapak Ibu. Nanti buat Facebook page-nya itu pakai salah satu teman-teman dari Bapak Ibu. Nah, saya jelaskan. Lalu cek juga domain website-nya, kalau bisa inline semuanya. Supaya dipercaya, karena iklannya kan mau beneran. Biar nggak dikira abal-abal gitu. Oke. Saya contohkan kalau Instagram udah jelas ya, nanti kan tinggal di switch tuh dari profesional ke bisnis. Nah, kalau Facebook-nya saya coba bukakan. Jadi kalau Facebook-nya itu Bapak Ibu harus pakai Facebook yang bisa di-like. Gini, nih customer. Ada like, follow, atau followers, bukan Facebook yang friend. Jadi kalau Facebook friend bedanya apa? Bentar ya. Nah, kalau Facebook friend ini kan harus kayak di-admit dulu ya, kayak aku follow kamu, aku follow back baru bisa jadi friend, betul ya? Jadi yang dibuat adalah Facebook page. Nanti caranya gimana? Harus pakai Facebooknya salah satu dari Bapak Ibu. Misal deh, Pak Eli punya Facebook namanya Pak Eli Suheli gitu ya. Lalu nanti di Facebooknya Pak Eli itu ada page kayak gini Pak. Jadi ada Facebook page, nanti Bapak Ibu silahkan aja langsung create new page. Bikinlah nama dari bisnis Bapak Ibu. Nanti setelah bikin nama, baru saya akan ajarkan caranya menginvite teman-teman lainnya supaya bisa ngelihat performa iklan. Jadi nanti saya switch dulu contoh. Nanti bentar. Oke. Nanti satu orang aja yang buat pakai satu Facebook, lalu kita bisa memberi akses supaya teman-teman lainnya itu bisa akses yang sama. Jadi contoh, nanti Pak Eli misalnya satu grup sama Pak Ardi. Pak Eli udah bikin Facebook page-nya, nanti Pak Sepertinya sinyalnya Ibu Shelly putus. Tes. Ya, tadi Sudah balik saya? Dari tadi nggak ada suara Bu, baru ini Bu. Putus Iya. lagi. terputus sebentar. Ini sudah balik belum Pak? Ya, Sudah, ini Bu. Tapi putus-putus. Tapi putus ini. Iya, sebentar Pak, saya ganti jaringan. Ini apa gara-gara bandwidth-nya untuk Indonesia Argentina? Bapak Ibu, kalau ada kebingungan atau tidak paham langsung ditanyakan ya, biar ini tidak ada miskomunikasi, soalnya akan dipakai terus sampai semester 4 berakhir. Oke, halo, saya kembali. Halo. Halo. Oke, sudah cukup jelaskah Bapak Ibu dari tugasnya tadi? Gimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Saya udah masukkan tadi ke sini. Silakan di-reload. Ini bakal untuk semester 4 ini ya, dari awal sampai akhir bakal pakai satu grup ini gitu. Jadi didiskusikan baik-baik namanya segala macamnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita langsung breakout. Bentar, ini ada chat. Yang nggak punya Facebook, Ini di-share dulu aja Bu. Tulisan ini di-share ke message saja Bu. Oh, udah saya share ke ini Pak, ke tugas yang tadi. Bentar, saya share ulang ini. Jadi nanti kita akan pakai ini terus ya Pak, pakai yang saya share ini untuk tugas kita selama 1 semester. Ini tugas 1. Saya 3 pertemuan akan pakai ini. Oke, jadi diskusikan nama bisnisnya boleh general, kalau bisa ya member-member ke interestnya orang sekolah. Kalau Bapak, di sini ada yang sudah pakai ChatGPT belum? Apa Bu? LGBT Bu? Ada. Oke, ChatGPT. Oke, ada. Ya. Kalau ada, boleh banget minta ide ke ChatGPT. AI for digital marketing, nggak digital marketing sih. AI for copywriting lah kalau kita bilang. Nanti boleh minta ide di sana. Aku mau membuat
iklan tentang kampus, aku membutuhkan username gitu kan ya. Berperanlah sebagai, ya itu boleh. Terus nanti Bapak Ibu setelah satu ini, terus yang kedua bisa ngecek ini. Kalau nggak punya Facebook gimana? Nah, kalau ada temennya yang punya, pakai Facebook temennya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya, mau buat dulu monggo. Karena nanti dari Facebooknya Bapak Ibu masing-masing itu Bapak Ibu bisa ngelihat nanti performa iklannya akan seperti apa gitu Bapak Ibu. Nanti kalau nggak bisa kan, masa mau pinjam Facebooknya Pak Ardi? Nanti Pak Ardi kan nggak enak bisa lihat chattingnya segala macamnya kan gitu ya. Jadi kalau bisa punya Facebook, jadi Bapak Ibu bisa lihat tuh kita itu iklan kita itu yang jalan yang mana, terus nanti habis berapa uang kayak gitu-gitu. Oke, itu dulu nama bisnis dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, silahkan Mas Syaldi boleh di breakout room. Saya akan masuk ke breakout room 15 menit aja. Ya, oke, sudah siap. Sip. Dari Terima sekarang. kasih. Halo Mas Ical. Halo Mas Oke. Halo Pak Denny, selamat bergabung kembali Bapak Ibu. Ya, Seru sekali di grup-grup ya. Coba tadi Bu Nikma, boleh dilanjutkan pertanyaannya Bu, biar teman-teman lainnya mendengarkan Bu. Silakan. Bu Nikma kah tadi yang tanya di grup kalau nggak salah? Iya Iya, betul Bu izin Nikma. off cam ya, Bu. Nggak apa-apa Bu, silakan. Oke, oke. Tadi saya mau nanya apa ya, lupa. Jadi ini kan nanti ke depannya kita bakal ngiklan gitu ya. Kita bakal ngiklan. Terus tadi kan ada kita mau fokus di meta bisnis atau di Google gitu kan ya. Apakah nanti apa ya? Ini lebih detailnya sih. Maksudnya pertama kali nanti kita ngiklan itu kita bebas memilih atau diarahin dulu mau fokusnya di satu meta bisnis atau Google itu tadi, Bu. Oke, pertanyaan yang bagus Bu. Oke, Saya akan teaser dulu. Jadi kelas hari Senin hari ini dan Rabu itu akan nyambung. Kelas hari Rabu akan fokus membuat website. Jadi nanti nama yang akan Bapak Ibu pakai tadi kuliah mudah aja atau apa segala macam itu akan beli domain, Bapak Ibu patungan ya, beli domain itu akan digunakan untuk beli untuk bikin website yang ada home-nya, contact us, about us, tapi nanti tenang, bikin websitenya based on WordPress. Jadi Bapak Ibu nggak ngoding, bener nempel gitulah ya intinya ya. Ya ada ngodingnya dikit tapi bukan sesuatu yang sangat susah lah. Nanti kerjasama. Nah di kelas saya pertemuannya kan ada 7 tuh. 3 pertemuan kita akan bahas meta. Oke? Hari ini baru basicnya doang. Terus Bapak Ibu punya PR nanti bikin bikin akunnya. Beli domain nanti diajar di hari Rabu. Boleh tanya kapan harus beli domain gitu ya. Oke? Di Meta Bapak Ibu akan mengiklankan minimal ya 100.000 lah Bapak Ibu. Kalau di Meta itu lebih murah biasanya mereka ngiklan start 20.000 boleh. Tapi ya kita jangan minta dapat 100 database ya, jangan minta gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita cobalah ngiklan 2 hari 100.000 atau 3 hari 100.000 gitu ya. Nanti di Google Bapak Ibu juga akan ngiklan 100.000. Jadi mungkin nanti budget satu kelompok punyalah 300.000 patungan. Kalau orangnya lebih banyak berarti lebih sedikit patungannya. Kalau kebijakan kelompok Bu, ayo Bu kita coba dulu agak besar dikit deh. Budget kita 500.000 boleh gitu ya. Nanti kayaknya domainnya tuh sebulan antara 30.000-an lah per bulan. Bapak Ibu nanti akan diarahkan untuk beli 2 bulan. Jadi emang 1 semester gitu. 2 atau 3 bulan lah gitu. Itu sih. Hari ini saya minta Bapak Ibu cari nama akun supaya jadi PR bikin akunnya. Oke, bikin email, bikin akun Instagram, bikin Facebook page. Nanti kalau misalnya kelas domain udah boleh dibeli, silakan beli domainnya. Tapi kalau misalnya belum beli, nggak apa-apa. Karena di kelas saya, domainnya akan kepake di pertemuan keempat atau 5. Jadi masih lama, masih 4 minggu lagi, masih 1 bulan lagi. Gitu. Cuman saya nggak tahu kelasnya Pak Hendy akan dipakai di yang mana. Oke, ada pertanyaan dari grouping tadi. Dari saya Bu. Ya boleh silakan Pak. Mungkin biar untuk mudah gampang koordinasinya bikin WA group itu Bu ya, di kelompok gitu ya.
Boleh sekali. Karena kan 1 semester tuh Pak lumayan lama ya Pak. Iya. Boleh banget bikin WA group, boleh banget. Silahkan. Makasih, Bu. Nanti saya coba, saya nggak tahu, saya punya teman-teman kalau ada WA group, saya di-invite aja, nanti setelah 1 semester, saya boleh dikeluarin gitu kali ya. Jadi nanti bisa tanya juga di grup. Oh, boleh kayak gitu, Bu. Ya, nanti saya akan coba minta tolong, dan saya mau kenalin dulu, saya nggak tahu nih, tim saya bisa nggak open cam nanti. Ini ada Adinda, saya bawa satu temen, namanya Adinda Diah. Nanti Mbak Adinda ini secara teknikal, Bapak Ibu bisa tanya ke saya atau ke Mbak Adinda. Jadi Mbak Adinda ini juga digital advertising expert gitu. Jadi nanti boleh tanya-tanya. Wow. Silakan Adinda mungkin mau perkenalan dulu. Ya, halo semuanya teman-teman. Nama aku Adinda. Di sini aku ibaratnya berperan sebagai asistennya Kak Sally gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas-tugas kayak tadi di kelompok-kelompokin, itu nanti aku akan kayak bantu muter-muter di breakout room, terus nanti bisa kayak bantu asis teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan boleh tanya ke aku juga. Terima kasih, salam kenal. Oke, terima kasih Adinda. Jadi Adinda ini yang biasanya bantuin saya untuk advertising benar-benar prakteknya. Dulu saya ngerjain semuanya sendiri, terus sekarang dibantu sama Adinda dan teman-teman yang lainnya. Nah ini Adinda saya seret, ayo malam setiap Senin ikut untuk bantuin teman-teman kalau ada kesulitan. Oke, kalau misalnya nggak ada kita lanjut ya, karena kan waktu kita hampir habis. Saya tinggal dikit lagi untuk lecture-nya malam ini. Nama grupnya masih boleh diperdebatkan di luar ya. Tadi saya nggak mau Bapak Ibu jadi PR gitu. Kan kerja capek, masa PR lagi gitu kan. Oke. Oke. Ini tadi kita udah buat, nama kelompok juga udah buat. Sekarang saya akan masuk ke pelajaran advertising sesungguhnya. Siapa yang nggak tahu sales funnel gitu ya? Mungkin Bapak Ibu yang bekerja di bidang marketing atau sales tahu banget nih, kita tuh harus punya funneling nih, nanti tiap funnelnya kita harus apa gitu. Jadi kalau dalam digital marketing, itu juga ada yang namanya funneling. Ada tahapan di mana orang yang tidak tahu menjadi tahu, itu awareness. Misalnya ada 1 juta orang yang aware sama kuliah aja dulu gitu ya. Lalu dari awareness nanti kita akan membuat iklan lagi yang namanya consideration. Jadi orang yang sudah tadi tahu, kita kasih tahu lagi biar mereka mau. Gitu. Nanti dari mau menjadi conversion beli. Memang kalau budget saya bilang tadi 100.000 nggak akan cukup Bapak Ibu untuk 3 funnel ini. Oke? Tapi ini kan untuk pembelajaran. Nanti kita akan coba 1 kali aja. Jadi di sini tuh bisa Bapak Ibu awareness atau consideration dijadiin 1, atau consideration sama conversion nanti dijadiin 1 iklan. Tapi nanti aja biar Bapak Ibu nggak bingung. Saya akan jelasin dulu masing-masing stepnya. Contoh, ini awareness. Nah, awareness itu kalau offline bisa ngapain aja? Oh, bisa bekerja sama dengan expo, betul ya? Kita bikin pameran lah, bikin apalah di sosial media, itu bisa. Nah, yang membedakan adalah sebenarnya output yang akan Bapak Ibu dapatkan. Contoh, kalau awareness itu kalau berbayar, kita bisa pakai sama ya, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads. Free-nya bisa pakai sosmed, web posting, nanti Bapak Ibu juga akan web posting ya. Ada sosmed juga, ada Reels, IG Live, TikTok Live. Oke, sampai sini. Lalu ada ads output. Jadi ads outputnya apa? Kalau awareness, kita pengen orang ngapain sih? Ya orang tahu kita, ya orang lihat video yang kita buat, ya orang lihat website yang Bapak Ibu nanti buat. Itu awareness. Mau di Google Ads, TikTok Ads, ataupun Meta Ads, itu outputnya sebatas orang tahu sama produk atau jasa kita. Nanti di consideration, outputnya beda lagi. Karena orang sudah tahu, kita kan pengen orang itu mau, betul ya? Bapak Ibu bisa cek nanti, berapa sih profile visitnya, buat website visit Bapak Ibu berapa, yang nge-link tap link Bapak Ibu berapa, bio link itu ya, atau link tree lah sekarang, atau followers Bapak Ibu nambah berapa. Oke, lalu conversionnya, Bapak Ibu di sini, bentar, saya biar bisa cocok. Oke, kalau conversion tentu kita kepengen orang chat kita tanya,
beneran nggak di Institut Asia bla 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 bla, atau telepon kita, atau kita dapat lead pixel Facebook. Nah, lead pixel Facebook. Jadi kayak jejak digitalnya orang gitu ya. Atau orang itu datang ke Asia, atau orang itu membuat janji, telepon, janji datang dan lain-lain. Jadi dalam setiap step itu kita bisa free, bisa berbayar, cuman yang membedakan adalah outputnya. Kan nggak bisa tiba-tiba Bapak Ibu ngiklan minta langsung bayar, langsung beli, kan nggak bisa ya. Harus perlahan dulu ya. Kayak ngasih tahu Asia itu siapa, terus ngasih tahu lagi kelebihan kita apa, kayak gitu. Oke, saya akan langsung ke contoh aja biar nggak panjang lebar. Awareness. Saat pengguna untuk pertama kalinya tahu tentang produknya Bapak Ibu nanti, tentang akun Bapak Ibu nanti. Ini contoh, saya punya produk shampoo, saya mau launching, saya akan iklan awareness, cuman slide ini aja Bapak Ibu. Saya cuma akan ngomong ke followers atau non-followers atau orang yang kena iklan, saya ada new product. Namanya ACV Vinegar Shampoo and Treatment. Botolnya kayak gini. Jadi saya nggak minta orang-orang melakukan apapun kecuali ngeliat kita punya produk botolnya kayak gini dan ini baru. Itu awareness. Jadi di step awareness biasanya kita memang minta orang itu benar-benar kayak cuman lihat satu nih, inget aja nih sama Indomie, inget aja nih sama Asia, inget aja nih sama Lador, itu doang. Oke? Setelah orang-orang lihat ini, masuklah kita ke fase consideration, membuat mereka tertarik, yang tadinya udah tertarik tapi belum beli sekarang, atau mungkin kita membuat mereka butuh sama produk kita gitu dari tahu. Caranya nih saya iklan nih, kelebihannya ini loh, terbuat dari ini loh gitu. Jadi kalau kita lihat nih, mengandung 16 ekstrak tanaman alami, nutrisi rambut sehat dan berkilau gitu kan. Terus kita buat dalam bentuk yang beda-beda. Karena orang kadang-kadang ngelihat ini suka sama tulisannya atau ngelihat suka sama modelnya, itu kan kayak beda-beda ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan buat beda-beda. Oke? Nah ini consideration, membuat orang yang tahu menjadi tertarik, menjadi mau. Dengan cara kelebihannya kita akan kasih tahu. Gitu. Nanti di conversion gimana akhirnya pengguna ini, oke, aku sekarang waktunya beli. Kenapa? Karena waktu di consideration mungkin sampo-nya masih ada ya di rumah ya, jadi nggak beli gitu. Mungkin juga kepengen tapi belum sekarang lah gitu. Nah di conversion kita harus membuat mereka beli. Hey, ini loh limited edition, terus cuman segini loh harganya, harusnya kamu beli yang segini. Jadi orang yang tadi punya stok sampo, ya udah deh aku nyetok lagi deh gitu. Sampai sini pahamkah Bapak Ibu? Dari fase awareness, consideration, conversion? Paham. Paham. Gampang ya soalnya ya. Oke, nanti tugas Bapak Ibu itu bentar. Oke. Nah ini saya mau kasih tahu aja sih ke Bapak Ibu bahwa nggak ada loh rumus baku dalam marketing, yang kita perlu tuh nyoba. Jadi Bapak Ibu harus nyoba nih, audiens A bisa nggak? Atau audiens A dan B dan C gitu. Atau Bapak Ibu harus ngeliatin nih fotonya yang kayak gini, diganti fotonya gedung doang, fotonya Bu Rektor, fotonya apa gitu. Jadi harus beda-beda. Saya nggak akan ngajarin copywriting, jadi saya harap Bapak Ibu sudah belajar sebelumnya copywriting. Jadi Bapak Ibu bisa menulis iklan yang bagus seperti apa. Terus saya juga berharap Bapak Ibu sudah ada basic design. Kalau paling gampang pakai Canva gitu ya. Nanti ganti-ganti foto, ganti-ganti tulisan gitu. Jadi saya nggak akan ngajarin karena nanti akan lama gitu. Karena Bapak Ibu ini kan online ya kelasnya ya. Semuanya serba cepat, 2 jam. 1 hari udah dapat banyak sesi gitu. Itu sih kelas saya malam ini. Dan saya akan membawakan oleh-oleh untuk Bapak Ibu. Itu adalah ini oleh-oleh dibaca sebelum kelas saya minggu depan. Saya akan buatkan, karena Bapak Ibu sibuk, saya ini baru fresh jadi barusan ya. Mungkin 1 jam sebelum kelas ini baru jadi. Karena sebelumnya kelas saya lumayan panjang-panjang, nggak sependek ini. Nah di sini saya akan ada 3 oleh-oleh buat Bapak Ibu. Yang pertama
di Meta Ads itu ada keyword apa aja yang nantinya mungkin membantu Bapak Ibu, lalu campaign objektif, nanti objektif yang akan Bapak Ibu pakai, lalu ada feature dari Meta Ads. Nah, saya coba jelaskan sekelebet. Jadi nanti ada yang campaign ya tadi ya, ada campaign, ada ad set, ada ads, itu iklannya seperti apa, lalu ada targeting, penargetannya seperti apa, lalu ada bid, penawaran, ada frekuensi, nanti ini di insight kita, ada conversion itu nanti juga sering disebut, CTR, click to rate, terus ROAS-nya juga, lalu A/B testing. Ini beberapa hal yang akan Bapak Ibu temukan di dalam dashboard-nya Meta. Nah, lalu campaign objektif. Nah, ini saya screenshot juga dari Meta. Ini ada awareness, traffic, engagement, lead, app, promotion, dan sales. Ini sebenarnya kalau kita ngomong ACC, awareness, consideration, conversion, 3 ini itu sebenarnya conversion Bapak Ibu. Biasanya harga per kliknya mahal. Mahal itu berapa? Bisa sampai 30.000 per klik. Kalau Bapak Ibu nggak pakai step-step yang benar. Jadi mahal banget. Jadi uang Bapak Ibu itu 100.000 udah seperti tidak terlihat gitu ya. Kayak kurang gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Meta itu bilang sama kita per campaign ya, satu campaign misalnya, oh aku kepengen mentarget orang-orang anak SMA yang baru lulus, itu mereka minta sebenarnya 150.000 per hari. Oke, itu satu campaign doang. Jadi misalnya awareness, ya awareness satu campaign itu 150.000 per hari. Nanti consideration-nya itu bisa pakai traffic, bisa pakai engagement, ini juga 150.000 per hari. Gitu. Contoh, kalau Bapak Ibu tanya, idealnya Bu, idealnya nih saya mau nge-Google Ads, saya tuh butuh uang berapa? Oke? Kemarin kita habis meeting sama Facebook, sama Google Company, mereka minta 6 bulan 600 juta untuk pertama kali nge-ads. Jadi harus komit nih, kasih nih aku uang 600 juta, bukan buat Google ya, benar-benar buat nge-ads, bukan buat kayak konsultasinya. Tapi kalau mau dapat konsultasi dari Google, itu biasanya mereka minta ada minimum spend. Nah itu minimum spend-nya antara 400 sampai 600 juta per 6 bulan. Facebook juga sama. Jadi kalau Facebook ini malah mereka minta per tahunnya bisa kayak 3 sampai 4 M kalau mau diajarin. Jadi kayak ada asistennya. Ads-mu gini gitu. Itu biasanya mereka minta kita mentargetkan iklan itu 1 sampai 3 M per tahun. Itu buat perusahaan yang memang nge-ads itu biasanya memang bukan hal yang kecil lah gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin perusahaan Bapak Ibu juga. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu ini tuh untuk awareness. Nanti kita itu akan banyak pakai di sini Bapak Ibu. Karena budget kita kan nggak banyak ya. Budget kita kan nggak banyak nih, cuma 100.000. Saya pengen 100.000-nya itu menjadi efektif lah. Kita akan pakai 2 inilah nanti. Gitu. Ini saya teaser dulu. Uang 100.000 kurang lebih cukup lah untuk belajar. Nanti Bapak Ibu bisa dapat insight-nya. Oke. Di sini juga udah ada traffic itu ngapain, engagement itu ngapain, apps ngapain, ini buat handbook aja buat Bapak Ibu. Lalu nanti di sini ada step-stepnya juga. Minggu depan kita akan pelajarin, tapi boleh dibaca-baca dulu. Di Facebook itu kita bisa melakukan targeting nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan tanyain, mau ngiklan itu location-nya di mana? Usianya berapa? Mau ke cewek apa ke cowok? Terus tadi interest-nya tuh apa? Bakal ditanyain nantinya. Ini kita akan belajar langsung. Lalu scheduling, penjadwalan, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih kita ngiklannya. Itu akan ditanyain juga, tergantung budget, mereka akan bilang kalau budget yang kekecilan atau kegedean. Nah ini kita juga bisa nge-ads itu juga bisa Bapak Ibu. Oke, aku cuma mau nge-ads hari Senin sampai hari Jumat aja, karena Sabtu Minggu itu libur, dari jam berapa sampai jam berapa aja, itu bisa. Karena apalagi uang kita kan nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus pakai hari yang memang kita select. Saran saya mengiklan itu jangan weekend. Karena weekend orang keluar, efektivitas iklannya akan menurun. Kalau weekday orang-orang bosen kerja, nontonnya Instagram, nontonnya Facebook.
Nah, ini nanti ada kayak optimasi delivery-nya, itu nanti bisa kita pilih, itu di minggu depan. Bid strateginya, kalau kita nggak mau boncos, kita bisa pakai kayak, oke, aku per result cuma kepengen sekian, itu boleh. Terus A/B testing ini kalau kita perlukan, orang-orang tuh suka sama iklan yang A atau yang B, atau aku mau pakai audiens yang A atau yang B, itu bisa. Nanti yang paling bagus performance-nya, yang tidak bagus akan dihentikan otomatis sama Facebook, yang bagus dia akan lanjutin. Itu A/B testing, kita akan belajar juga nantinya. Lalu penempatannya, nah ini, kalau di Facebook, itu kita bisa kayak langsung iklan di Facebook, Instagram, Messenger, Audience Network secara langsung. Atau kita bisa pakai ini, automatic. Cuman automatic ini biasanya 70% dia akan diiklankan ke ini, Facebook Group, bukan Instagram. Biasanya ya 70-80%. Kalau budget saya lebih, saya akan bagi dua tuh, yang iklan di grup Facebook, di Facebooknya atau iklan di Instagramnya. Kalau budgetnya lebih. Nanti kalau Bapak Ibu budgetnya nggak lebih, mungkin bisa memilih salah satu atau langsung ke automatic aja. Nah ini bisa daily budget, tapi kalau daily budget nggak bisa milih harinya, atau lifetime budget kayak tadi bisa milih harinya. Gitu. Ini dynamic kreatif, kita juga bisa lebih dari satu iklan. Nanti kalau itu dimunculin, biasanya kayak mereka akan kayak masukin musiknya, masukin segala macamnya, itu kan bantu. Itu sih, ini handbook buat Bapak Ibu. Jadi saya akan upload handbooknya. Nanti juga dimasukin sama Mas Sheldy ke Google Classroom. Silahkan saya masukin ke chat. Nanti ke grup saya masukin juga. Nah, jadi PR Bapak Ibu apa? PR-nya adalah membuat akun dulu. Akun Facebook sama akun Instagram. Itu. Kalau misalnya domainnya mau langsung dibeli, tanya dulu di kelas hari Rabu besok. Apakah ada ketentuan lain? Karena nanti saya akan pakai domain yang sama aja, supaya Bapak Ibu nggak double cost. Oke, dari itu sekian. Terima kasih dari saya. Tinggal tanya jawab, terus kita pulang. Istirahat. Ada pertanyaan? Bagaimana Bapak Ibu? Sangat seru perkuliahan malam hari ini ya. Agak sulit sedikit lah. Banyak, Mas. Sulit Bakalan banget nih, padat. Mas, nggak sedikit. Sulit sekali. Langsung ada yang komentar di WA grup ini. Wah, semester 4 semakin sulit. Enggak sulit kok sebenarnya. Karena sulitnya gini, karena Bapak Ibu kan harus setup dari awal. Betul ya? Tapi kalau dalam prakteknya kan itu bisnis semua aku udah punya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik, selesai. Nah, tapi karena ini dari awal, jadi ribet lah. Aduh, harus bikin segmentasinya, harus bikin akunnya, gitu. Ini anggaplah Bapak Ibu membuat bisnis baru. Jadi habis kelas 7 kali saya, Bapak Ibu udah bisa bikin bisnis. Bikin bisnisnya sendiri di rumah. Tapi materi ini sangat bermanfaat loh Bapak Ibu. Bagi yang punya usaha, bagi yang punya produk, untuk mengiklankan bisnis enak ya, Bu Celia. Betul, bisa dipakai. Makanya sekalian jadi bisnis saja. Sekalian jadi bisnis aja, betul. Betul. Iya kan? Portalnya bisa jadi bisnis Pak nanti Pak. Ya, studio. Betul, studio. Boleh. Silakan. Ada pertanyaan? Minggu depan akan lebih teknis, jadi saya harap udah bisa. Seminggu ini boleh tanya ke saya atau ke Mbak Adinda, nanti pertanyaannya bisa dikumpulin, kita bakal jawab. Mungkin agak sedikit slow respon, tapi kita akan jawab. Harapan saya sih udah ada ya, jadi minggu depan benar-benar kita bisa praktek, sehingga pertemuan terakhir bersama saya, karena nanti akan lanjut ke Google, pertemuan terakhir bersama saya, kita udah dapat insight iklannya, terus kita bahasnya, Bu, ini kok bisa ya saya bayar mahal, tapi Pak Eli bayar murah, gitu. Bu, kok bisa ya, ini yang nge-like ada 1000, punya saya yang nge-like ada 100, gitu. Jadi, supaya kita bisa sama-sama diskusi nantinya, gitu ya. Bu, mau nanya sekali lagi? Boleh. Oke, jadi itu kan tadi PR-nya kan kita bikin Instagram sama fanpage gitu kan. Nah, kalau misal kita pakai meta bisnis buat besok teknisnya, itu kan berarti kita harus bikin meta bisnis dulu, terus kita sambungin dulu juga ke Instagram sama fanpage gitu kan. Nah, jadi belum. Gini, kalau Bapak Ibu udah bikin Instagram, nanti Instagram itu gini, saya akan share screen lewat handphone aja ya. Oke. Bentar, saya akan
Thank you banget pertanyaannya. Wait. Saya akan masuk dulu ke linknya. Oke, kita akan masuk ke linknya. Terus, Bu, ini hanya Meta aja kan, Bu? kenapa Tiga, Pak? hanya 3 platform itu aja kan? Iya, 3 Pak, sama website kan maksudnya ya? Oh, kalau website kan Google ya Bu ya? Iya. Kalau website nanti Google. Jadi enak. Ini cuman Facebook sama Meta aja. Kenapa? Karena Bapak Ibu biar bisa pakai dashboardnya Meta, Bapak Ibu. Karena dashboardnya Meta kan lebih lengkap. Tapi kalau biasanya yang dilakukan sama beberapa orang yang memang mungkin belum mendapatkan pelajaran Meta Ads, itu mereka pasti pakai fitur boosting ya. Coba saya share screen deh. Ntar, ini saya start broadcast. Oke, kelihatan ya handphone saya ya. Nah, ini contoh Instagram ya Bapak Ibu ya. Oke, di Instagram ini tadi pertanyaan, oh ya, kita edit. Jadi Bapak Ibu nanti udah bikin Instagram kan? Instagramnya pastinya udah jadi profesional. Caranya nanti ketik di setting. Di setting ini akan ada di paling bawah. Bentar. Bentar. Dia berubah lagi. Di setting, sorry, bentar. Tombol burger, iya. Dia berubah lagi. Ini what you see, interact for family. Oh ini loh, account-nya. Oh, di manakah dia sekarang? Di account center bukan Bu? Ya kayaknya di paling atas ya sekarang. Di account center. Oh, soalnya saya udah bisnis ya. Kalau mau nge-switch dia belum bisnis. Biasanya di paling bawah tuh ada. Jadi kalau saya belum bisnis biar jadi bisnis gitu. Kan biasanya kalau Bapak Ibu tuh kan akunnya masih private ya, punya pribadi kan, belum bisnis gitu. Kalau belum bisnis itu nggak bisa lihat ini loh, dashboard profesional kayak gini. Nggak bisa lihat nih followersnya gimana, terus kayak tinggal di mana segala macam tuh nggak bisa lihat. Tapi kalau bisnis sudah bisa lihat. Saya akan ajarin dulu caranya ya. Jadi caranya nanti di edit profile, Bapak Ibu kan udah bikin IG, start dari bikin IG. Nanti Facebooknya Bapak Ibu download, Bapak Ibu login pakai Facebook pribadi, pakai Facebook Apps. Paling gampang gitu. Nanti profile information ini ada page. Nah, nanti ada create page. Jadi kalau Bapak Ibu pakai create page ini, nanti otomatis dia udah langsung connect. Tapi kalau Bapak Ibu nanti pakai bikin Facebook page-nya pakai cara saya tadi ke facebook.com, terus nanti page, create page, itu nggak langsung connect gitu. Oh, jadi mending Instagram dulu ya Bu, baru nyambungin ke langsung bikin page-nya gitu ya Bu. Otomatis kan ya? Otomatis, nyambungnya otomatis. Dan kalau sudah punya Facebook sama Instagram yang terkoneksi, kita udah bisa pakai fiturnya Meta, all the fitur. Jadi nggak usah bikin fitur kayak akun Meta lagi. Apa di sini ya? Bukan, akun ini kali ya. Oh, ulang tahunnya tanggal 9 ya Bu, tanggal 3 ya Bu. Bulan depan dong. Salah lagi Pak. Enggak, ulang tahun saya udah lewat Pak. Sudah lewat. Sudah lewat. Yang ulang tahunnya LDC belum ini Pak, tanggal 9. Oh iya, buat Bapak Ibu yang di Jakarta, promo. Buat Bapak Ibu yang di Jakarta, saya akan launching buku ini hari Minggu tanggal 25 di Matraman, Jakarta. Kalau ada yang mau ketemu boleh banget ya, yang lagi di Jakarta dan sekitarnya. Di Gramedia Matraman. Hari Minggu. Jadi promo. Oke. Nah, kalau bedanya kalau misalnya Instagram itu kan ada fitur boost ini ya Bapak Ibu ya. Jadi boost ini ya. Nah,
paling enak itu pakai Meta. Kenapa? Karena Meta itu bisa kita ngiklan sekalian tadi itu loh Bapak Ibu, di Instagram, di Facebook itu sekalian. Tapi kalau di sini kebanyakan di Instagram aja. Jadi lebih kecil. Itu sih. Kita belajar ini minggu depan. Jadi mending udah lewat 7 menit Bapak Ibu tidur di rumah karena udah capek. Besok bangun terus chatting di grup, yuk kita mulai bikin apa, siapa bikin emailnya, siapa bikin akunnya gitu. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, mic-nya saya serahkan kepada Mas Syaldi. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Sally. Terima kasih. Bapak Ibu sudah paham betul ya? Paham. Udah Mas. Udah, Mas. Aman ya, soalnya ini dipakai terus loh. Aman. Aman, Iya. aman, Mas. Aman. Masih aman Mas Aldi. Masih aman, Aman, sementara ini ya, aman. Jawabannya masih aman, iya ya. Saya setuju. Allah, Mas. Slow lah. Nggak usah ngegas Pak MB. Ini untuk khusus Bapak Denny yang tidak punya Facebook, wajib menginstal Facebook dulu Pak. Membuat akun Facebook. Pak Densur. Pak Densur. Ini Siap, punyanya Pak 3. Ya bikin tuh Facebook nah sama IG. Betul. Wajib Pak ya. Kita belajar bersama di sini. Baik, izinkan saya mereview sedikit. Tadi kita telah membahas apa itu digital marketing, yaitu kegiatan pemasaran melalui digital channel seperti search engines, website, sosmed, email, dan lain-lain dengan tujuan untuk menghasilkan traffic. Dan di dalam digital advertising ada 3, yaitu campaign, ad set, dan juga ad. Perbedaan Meta Group dengan Google Group adalah Meta Group mengiklankan berdasarkan interest atau minat, Google Group mengiklankan berdasarkan intent atau tujuan. Customer buying journey ada problem recognition, information search, evaluation of alternatives, purchase decision, post-purchase evaluation. Baik, terima kasih Ibu Sally dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan kedua Senin berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sally, Mas Syaldi. Terima kasih Bu Sally. 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 Masih Mas Syaldi.